Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Top Garden, yaitu channel yang penuh dengan ide kreatif, inovatif, dan edukatif. Teman-teman, sebelum bab selanjutnya, tolong jangan sampai skip ya, diperhatikan supaya nanti teman-teman bisa jelas dan paham, tidak salah paham, sehingga nanti hasilnya lebih bagus ya. Jadi perhatikan satu, kemudian sebelum selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman ya. Dengan subscribe akan memberi semangat saya untuk berinovasi lagi ya. Dan kalau ini bermanfaat ya sebarkan ke teman-teman supaya teman-teman kita yang sehobi atau yang itu bisa buat tambulan pot anggur ya di rumahnya masing-masing ya. Kami berharap sih setiap keluarga bisa nanam anggur lah paling enggak, sehingga bisa memenuhi kebutuhan buah-buahan. Ini sangat mudah dan lumayan ya. Oke, pada ini adalah saya akan membahas banyak pertanyaan dari bagaimana pemupukan daripada pemupukan generatif supaya menghasilkan buah seperti ini ya teman-teman. Ini dalam pot ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan penyiraman atau pemupukan saya terhadap tanaman anggur yang dalam pot ya. Ya lihat teman mas, nih potnya ada beberapa pohon ya, ada 1, 2, 3 ya potnya. Ini pot yang besar sekitar 50, ada pot ini yang kecil ini teman-teman, dilihat mas. Nah ini pot kecil, jadi tidak usah khawatir potnya harus besar ya. Di sini juga bisa kok. Ini yang sebelah kemarin menghasilkan sekitar 20 dompol. Jadi jangan khawatir ya, seadanya aja ya, nggak usah harus besar. Hasil lebih bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya adanya segitu ya dipakai aja nggak apa-apa. Oke, pada kesempatan ini kita lihat ke bahan-bahan ya. Oke, yang saya pakai untuk pemupukan generatif adalah satu adalah ini MKP ya, MKP ini ya. Ini bisa mereknya macam-macam ya. Pokoknya MKP, monokalium. Kemudian ini adalah KNO3, KNO3 putih ya, KNO3 putih. Dan yang ketiga ini adalah boron ya, boron ini ya, boron. Nah jadi ada 1, 2, 3. Kemudian ini adalah POC teman-teman ya. Ini POC saya bikin sendiri ya, ya. Kemudian ini adalah, saya tahu teman-teman, ini adalah cucian beras nih ya. Oke. Jadi bahannya sebenarnya ada yang di lingkungan kita ya. Ini saya juga bikin sendiri. Nanti kalau ada sempat saya upload supaya teman-teman juga bisa bikin sendiri ya, sehingga tidak beli semua. Paling ini kita yang beli ya. Oke. Dosisnya seberapa mas? Oke ya. Jadi saya pakai biasa ukuran ini ya. Ini adalah sekitar 6 literan ya. Nah. Dan pemupukan saya untuk pot ini adalah sebetulnya dosisnya setiap hari kita kasih ya, setiap waktu nyiram kita kasih ya. Oke, biasanya kita kasih misalnya hari Minggu nih, hari Minggu saya kasih ini ya dosisnya. Saya lihat nih, lihat teman-teman ya, ini saya KNO3. Nah segini saja nih teman-teman, lihat mas, deket mas. Nah ya, cuma segini saya ngasihnya ya, tuh ya, 1. Nah ini MKP nya juga sama teman-teman, ini juga saya ngasih sedikit kok ya, tuh. Nah cuma segini ya, tuh sedikit, saya nggak timbang, cuma segini aja ujungnya aja ya, tuh. Nah kemudian boronnya, nah ini sekedar sebetulnya teman-teman, ini dikit saja ya, saya dikit aja ini paling, lihat, nggak usah banyak-banyak. Ini kebanyakan teman-teman, segini aja saya, sedikit banget tuh ya, ya. Nah setelah itu, nah baru ini seperti ini, kita kasih air ya teman-teman, sebentar. Nah ini kita kasih air. Nah ini mas, nah diaduk-aduk ya, dikocor sampai penuh. Ini sekitar 6 liter ini ya teman-teman. Ya, ini taruh.
Kita tunggu sampai penuh teman-teman ya, diaduk supaya rata ya. Terus ya, nah kita sudah hampir penuh. Nah, diaduk-aduk ya teman-teman ya sampai rata ya. Nah, udah penuh ini. Nah, ini bagaimana penyirmarannya ya, kita praktekkan biar jelas dan gampang. Ini setelah kita aduk sampai penuh air seperti ini. Nah, ini cara nyiramnya seperti ini teman-teman. Ini ya, lihat sini mas. Nah, ya di sekitarnya teman-teman tuh. Jadi ini untuk 3 pohon loh teman-teman ya. Tuh sampingnya ya, tuh sampingnya lebih aman, jangan ke pohonnya ya. Nah, ini kita bagi 3 ya. Nih tuh sama, ini samping tuh. Tuh gampang teman-teman, tuh sampingnya ya teman. Tuh saya nggak terlalu pohon ke batangnya, sekitarnya nih ke akar-akarnya ya. Nah ini juga gitu sama. Ya, kita bagi 3 ini teman-teman. Nah, kita ini bagi 3 ya tuh. Oke, iya. Oke, jadi ini adalah satu ini untuk 3 pot ya teman-teman ya, 3 pot ya. Jadi sekitar kalau ini 6 liter, kita 2 literan, 2 liter setengahan lah jadi ya. Jadi kita berikan memang dosisnya sedikit tapi terang. Jadi mundur buahnya. Jadi satu ini untuk 6 liter, kita untuk 3 pot ya teman-teman ya. Jadi tapi saya memberikannya ini bisa tiap hari ya. Jadi tiap hari kita pagi untuk nyiram kita kasih. Tapi biasanya ini saya kalau misalnya tiap hari nggak bisa ya seminggu 3 kali, tapi dosisnya sama seperti ini ya. Kenapa kok tiap hari mas? Iya, karena kalau biasanya kan seminggu ya, kalau kita seminggu 1 sendok saya khawatir overdosis, dan kalau menurut analisa saya ya kebutuhannya terlalu mendadak, sehingga untuk di pot saya kira lebih baik rutin dan teratur dan secukupnya ya. Kalau di tanah mungkin 1 sendok seminggu sekali tidak masalah, tapi saya coba ke ini, kalau kita 1 sendok seminggu kita siramkan nanti kebuang, sayang, nutrisinya yang kita bikin sayang. Jadi lebih baik sedikit-sedikit tapi dia rutin teratur, sehingga penyerapan, sehingga dia stabil teman-teman. Jadi nggak kaget, namanya akar itu nggak nutrisinya banyak-banyak gitu, nggak. Jadi analisa saya bahwa ini saya berikan seminggu 3 kali atau bisa tiap hari. Nah kalau ini bisa tiap hari, kalau misalnya seminggu 3 kali, nah selanjutnya kita kasih ini misalnya hari Minggu teman-teman ya. Hari Selasanya biasanya saya seling dengan ini, dengan POC. Nah ya, POC ini saya ambilkan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, oke, ini POC teman kita bikin sendiri ya. Lihat. Ya, segini saja. Tuh. Ini ya, kita sama juga sini. Kita isi air lagi. Ya. Tuh. Oke. Ini ya. Enggak ya. Jadi, kalau teman-teman belum punya POC, bisa diganti dengan air beras. Ya. Jadi hari Senin, hari Minggu misalnya kita pakai pupuk kimia, hari Selasanya kita pakai POC atau cucian beras.
kemudian hari Rabunya kita lagi pupuk dengan kimia lagi. Kita seling-seling teman-teman ya, kita seling. Jadi sehari kimia, sehari selanjutnya pakai POC atau cucian beras ya. Nah, oke. Saya praktekkan sekalian ini. Jadi yang pertama tadi adalah anggap saja hari Minggu ya. Ini hari Minggu saya siramkan 3. Jadi besok hari Senin harus saya siram ini ya. Nah, saya siram ini ya. Ya, sama teman-teman ini ya. Tuh. Jadi ya. Jadi nanti hari Selasanya kita siram 3 ini kita siram ya dengan ini ya. Jadi ini tadi sudah disiram pakai kimia ya. Jadi besoknya ini kalau misalnya kita anggap ini bahan ini berarti Selasanya kita siram sama tuh. Ya. Ya. Oke. Ya, teman-teman. Jadi cukup gampang teman-teman ya, gampang ya. Jadi kita seling kita jarakin ya. Jadi ini hari Minggu kita pupuk kimia, hari Selasa pakai POC seperti ini. Kemudian saya ulangi lagi teman-teman. Hari Senin, hari Minggu kita kasih kimia, pupuk kimia yang 3 tadi. Kemudian hari Selasa kita seling dengan POC ini ya. Dosisnya sama seperti tadi. Kemudian bisa terus hari Selasanya kita kasih lagi kimia ini. Ya, hari Selasa. Kemudian hari Rabunya bisa kasih ini lagi. Jadi kita seling-seling ya. Jadi habis kimia, POC. Kalau misalnya nggak ada POC pakai ini nggak apa-apa. Kita seling ya. Ya, kita seling, maksudnya sehari kimia, sehari organik ya teman-teman ya. Oke. Sama ini segini saya ini. Ini sebetulnya pengganti POC ya teman-teman ya. Kalau POC teman-teman belum bisa bikin sendiri, pakai cucian beras ya, air cucian beras ya. Tuh. Jadi dalam pemupukan tambulan pot anggur dalam pot itu cukup mudah. Yang penting adalah teratur ya, kalau menurut saya teratur pemupukan teratur. Saya matikan dulu. Jadi teman-teman, tambulan pot dalam anggur seperti ini ya potnya ya. Nah, dan ini perhatikan teman-teman, ini saya lubangin ya potnya, nih ada lubang ya. Jadi lubang saya kasih ganjel supaya atus ya, supaya enggak terlalu basah. Jadi kasih angin-angin seperti ini ya. Ini juga sama kasih juga. Ini juga ada kok. Nah, ada sebelah tuh. Ya, tuh. Ya. Jadi kita potnya seperti ini potnya ya. Sama yang di situ juga saya lubangin juga. Dimas lihat. Tuh ya, ada ganjelnya seperti ini. Nah, ini lubangnya. Tuh. Ini akarnya tuh, teman-teman. Nah. Ya. Jadi ada lubangnya supaya ada udara ya, sama. Ini juga sama ya. Oke.
Jadi ini pot bisa besar seperti ini, bisa seperti itu juga nggak masalah. Jadi saya ulangi lagi supaya lebih jelas lagi. Pertama adalah kita kasih pupuknya adalah MKP, KNO3, boron. Kita tadi kita berikan hari Minggu misalnya, nanti hari selanjutnya kita pakai POC ya, kita seling. Jadi sehari kimia, sehari organik ya. Besok lagi kimia, lagi organik ya. Jadi dosisnya seperti yang awal. Oke, demikian teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Dan cukup lumayan teman-teman nih ya, cukup besar juga kok termasuk. Jadi nutrisi saya kira masuk ini mas nih ya, termasuk lumayan besar ya. Jadi saya menganalisa bahwa pemupukan yang saya lakukan cukup lumayan ya. Jadi tidak seminggu sekali ya. Kalau seminggu sekali ya, kalau misalnya teman yang saya lakukan ya, jadi tiap hari saya berikan pupuk, tetapi dengan dosis kecil ya. Jadi sebetulnya dosisnya sama aja, cuma kita bagi ya. Kalau misalnya seminggu itu 1 sendok, berarti kita bagi 3 untuk 3 hari ya. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kalau misalnya masih bingung atau ya sebenarnya nggak terlalu bingung ya. Sebetulnya kita variasi. Jadi sehari kimia, sehari POC atau pujian beras, lagi kimia lagi, seperti itu ya. Jadi setiap hari saya lakukan seperti itu untuk pupuk generatif. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan terima kasih atas masukan, sehingga nanti mungkin ada saya kalau masih bingung saya ulas lagi ya. Jadi pokoknya adalah pupuknya cuma 3 tuh, MKP, KNO3 sama boron sama POC atau cucian beras. Ini aja kok, sama simpel sekali. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menanam anggur, salam pengangguran, salam penghijauan. Ayo kita nanam anggur, semangat. Terima kasih.